Selanjutnya ada Keisha Lefronka, Romika Hernan, dan yang tadi udah berasa dipanggil ya, berani ini dia Ratu Felicia. Ya, selengkap sudah jajaran cast serta jajaran filmmakers ya. Tadi kita sama-sama saksikan official poster dan juga official trailernya. Boleh mungkin langsung diminta mikrofonnya teman-teman. Boleh disiapkan mikrofonnya untuk kita langsung ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media dan tamu undangan yang hadir. Mungkin pertanyaan pertama akan langsung ke sutradara kita, itu Mas Sidarta Tata. Setelah tadi kita sama-sama lihat Mas Tata poster dan juga official trailer, Mas Tata, boleh dong diceritakan ke teman-teman media ini bercerita tentang apa filmnya dan apa yang melatar belakangi untuk Mas Tata tertarik menyutradarai cerita ini. Silakan Mas Tata. Oke, Malam Pencabut Nyawa ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Respati yang mengalami trauma atas kematian orang tua yang dialami, sehingga kemudian dia mengalami insomnia. Setiap malamnya dia nggak bisa tidur, hingga di satu titik tertentu masalah kurang tidurnya itu justru membawanya ke sebuah titik di mana di sebuah mimpi dia melihat ada orang yang terbunuh gitu. Nah, dan dari situ kemudian Respati ini berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya dan apa yang sedang terjadi dengan mimpinya, karena ternyata mimpi itu tuh benar-benar terjadi di dunia nyata gitu. Akhirnya Respati ini bersama teman-temannya yaitu Tirta dan Wulan, itu mereka kemudian mencari penyebab dari akar dari masalah ini, apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi masalah bagi mereka, dan kemudian proses pencarian dan proses investigasi yang berusaha memecahkan misteri itu justru mempertemukan mereka sama bahaya-bahaya yang lain gitu, sehingga malah justru nyawa mereka terancam gitu. Hingga titik tertentu justru mereka masuk ke dalam lubang di mana nyawa mereka dalam bahaya, dan mereka harus menyelamatkan satu sama lain untuk kemudian bisa lolos dari sosok yang mencekam yang berusaha untuk menghabisi nyawa mereka. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu. Lalu kemudian kenapa saya tertarik dengan Malam Pencabut Nyawa ini? Jadi sebenarnya memang Malam Pencabut Nyawa ini didasari dari IP sebuah novel, yaitu Respati, kayak karya J.P. Ragil gitu. Waktu itu dari pihak Base kemudian menawarkan saya untuk mengadaptasi bersama Tio, penulis dari Base gitu, untuk menceritakan ulang cerita tentang Respati ini gitu. Dan saat saya sedang membaca novelnya, saya langsung mengiyakan, karena ini ada tema yang sangat fresh banget kalau kita bicara soal khasanah film horor di Indonesia gitu. Itu menjadi sesuatu yang sangat beda sekali. Jadi saya langsung mengiyakan gitu, karena memang dari bahan yang sudah ada tuh kita benar-benar punya ruang yang bisa kita explore selebar-lebarnya gitu waktu itu. Jadi proses development saya sama dia yang memakan waktu kira-kira 5 bulan ya, 5 bulan ya, 6 bulan lebih lah gitu. Di 6 bulan lebih itu kita benar-benar mengeksplorasi banyak hal, karena memang kita bicara soal dunia mimpi, dunia yang tidak terbatas, dunia yang begitu liar, dunia yang begitu imajiner gitu, dunia yang benar-benar bisa kita bikin seperti hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya gitu. Artinya ada cakupan visual yang benar-benar kita coba explore sampai ke titik tertinggi, di mana ini akan menjadi pengalaman saya untuk menciptakan sebuah visual yang kompleks dan rumit gitu. Jadi ya dari situlah kemudian saya sangat tertarik untuk mengeksekusi film ini. Yes, itu dia Mas Sidarta Tata. Terima kasih jawabannya Mas Tata. Namun kita satu pertanyaan lagi sebelum ke Mas Aura. Berkolaborasi dengan jajaran cast yang sangat luar biasa yang ada di sini. Gimana Mas Tata? Kalau tadi kan diceritakan bagaimana tulisannya dan ketertarikannya, dan pada saat prosesnya kolaborasi dengan jajaran cast yang ada di sini, boleh diceritakan Mas Tata? Ya, yang ada di sebelah-sebelah saya ini emang kawan-kawan yang sangat bandel gitu, tapi menyenangkan untuk sebagai teman berproses. Mereka bandel itu bandel dalam rangka mengeksplorasi kebutuhan masing-masing karakter gitu. Jadi mereka punya, jadi saya kayak semacam bersama teman-teman acting coach gitu, kemudian mencoba untuk mengasih mereka kayak konten-konten dari kebutuhan karakter yang memang kami butuhkan. Tapi kemudian mereka, yang saya merasa sangat beruntung di sini adalah saya punya jajaran teman-teman yang sangat profesional yang benar-benar mencoba mengeksplorasi
karakter yang memang pengen mereka ciptakan sampai titik terdalam yang mereka punya gitu, sehingga ya jadi sangat menarik aja gitu bisa berproses dengan orang-orang ini, karena benar-benar mereka sangat ngasih bahkan 150% menurut saya dari kebutuhan yang memang saya bikin gitu. Yes. Sesuatu yang luar biasa sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Tata. Nanti kita akan tanya juga dari sisi cast seperti apa ya. Oke, sekarang kita ke Mas Ora dari Base Entertainment. Mas Ora, menarik karena di sini kita lihat ada potensinya yang sangat luar biasa dari Malam Pencabut Nyawa. Seperti apa sih Mas? Dan juga boleh ceritakan juga keterlibatan para investor di sini seperti apa, terutama ada Barunsan juga yang dikenal sebagai salah satu produser Parasite. Silakan. Betul, terima kasih pertanyaannya. Jadi kali ini karena Base ini selalu prinsip Base ini adalah kolaborasi. Dan kali ini kita punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan beberapa partner. Salah satunya adalah Barunsan E&A, sebuah perusahaan dari Korea yang memang menjadi produser dari Parasite the movie ya, yang kita tahulah seberapa successful the movie was. Satu hal yang saya juga sangat bisa share dan saya rasa menjadi kabar yang sangat baik bahwa film kita ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari beberapa teritori dan international audience lah, untuk yang memang mulai mengenal dan sudah sangat haus dengan konten-konten dari Indonesia. Nanti detailnya bisa kita share sedikit, mungkin tidak hari ini tapi akan kita share. Kita akan ada tayang di mana aja, karena kita juga udah mensecure beberapa daerah, beberapa teritori untuk yang sudah confirm untuk akan menayangkan film Malam Pencabut Nyawa ini. Dan bersama Barunsan kita juga berhasil membawa film Indonesia ini, si Malam Pencabut Nyawa ini, ke beberapa film market yang mendapat respon sangat positif juga dengan hasil yang sangat baik juga. Jadi saya rasa ini bisa jadi angin segar buat bukan hanya untuk Malam Pencabut Nyawa tapi untuk semua teman-teman pelaku industri dari film Indonesia. Saya percaya kalau filmnya memang diproduksi dengan baik, punya elemen yang kuat, punya storytelling yang solid, dan dikerjakan sepenuh hati dengan sepenuh berkomitmen untuk menciptakan suatu film yang emang komplit dan lengkap, itu akan direspon bukan hanya di Indonesia tapi juga di kancah global lah basically. Yes, berarti visinya nggak cuma untuk melayangkan ke seluruh Indonesia dan lain-lain kayak Mas, tapi produk kolaborasi ini yang bisa diterima oleh di luar Indonesia juga ya. Betul, produk yang sangat luar biasa ya. Betul. Yes. Dan ya maksudnya of course Indonesia adalah fokus utama kita. Saya yakin juga teman-teman yang di sini udah melihat trailernya tadi juga merasa bahwa ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang segar dari film kita ini, dan hopefully waktu kalian juga nonton full filmnya nantinya akan merasakan hal yang even lebih seru lagi. Yes. Dan bukan pertama kali dari Base Entertainment bekerja sama dengan Mas Tata ya sebagai sutradara. Nah tadi kalau Mas Tata udah memberikan gambarannya dari sisi Mas Tata, kalau dari sisi Base Entertainment seperti apa Mas proyek kolaborasi dengan sutradara dan jajaran cast dan lainnya? Iya. Kalau sama Mas Tata sih kita hopefully bisa terus berkarya bareng ya Mas Tata ya. Dan kita juga ngerasa so far 3 kolaborasi kita ini berjalan dengan cukup baik. Bukan hanya baik, dan dari sisi resultnya pun kami sangat bangga dengan hasilnya Mas Tata juga, termasuk di film Malam Pencabut Nyawa. Jadi kita hopefully kedepannya bisa merilis berbagai judul-judul baru lagi. Sedangkan kalau sama cast yang udah nggak usah dibahas, kalian semuanya keren-keren banget, dan I think yang tadi Tata juga dibilang komitmen yang kalian bawa ke film ini tuh luar biasa. Saya lihat bagaimana challengingnya beberapa adegan. Kalau mungkin teman-teman tadi sempat lihat di adegan adegan ada yang diputar, ada yang dibanting, ada yang terbang gitu kan. Nah itu semua mereka tuh ngelakuin, dan mereka semua ngerjainnya dengan tanpa berkomitmennya luar biasa lah. Mereka nggak pernah ngeluh capek, mereka nggak, malah kita yang worried justru kadang-kadang. Tapi ya semangat anak muda lah ya basically. Dan itu hopefully kita bisa berkarya terus ya sama Keisha, sama Devano, sama Ratu, sama Mika dan jajaran yang lainnya. Dan mungkin satu hal lagi, ini juga disupport sama tim produksi yang luar biasa. Mulai dari sinematografer kita, production designer kita, semuanya itu I have to say they did really good job.
and we are very proud of the result juga di film ini. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sarah, terima kasih.